Pak Prabowo selalu jangan sampai rakyat itu tidak makan. Jangan rakyat itu sampai susah, terhina, segala macam lah. Artinya Pak Presiden selalu membela kepentingan rakyat. Tapi kan kenyataannya KUHP dan KUHP yang datang ini kan justru menakutkan, justru momok bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang memang orang susah, orang miskin. Tapi kalau yang para koruptor itu nggak ada urusan, mau sekeras apapun, hukum ini cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas kok. Coba itu dipikirkan kembali seperti apa pasal-pasal yang memang terlalu mudah untuk menjerat dan menangkap rakyat-rakyat miskin. Tapi kan sudah disahkan, Bang. Nah itulah artinya itu tadi. Berarti saran dari kawan-kawan ahli hukum, praktisi hukum tidak didengar. Ya mungkin didengar masuk kiri keluar kanan, kita kan nggak tahu lah. Tapi memang saya pikir masuk kantong kiri, masuk kantong kanan. masukan itu ada, bukan nggak ada, kan hearing juga kan, kita kan berapa kali hearing ke Senayan. Tapi ya itulah yang ada, ya ini kita tunggu, makanya nanti akan berlomba-lomba kita datang ke MK untuk judicial review, untuk itu pasal itu diperiksa ataupun dianulir seperti apa. Kementerian Hukum dan HAM itu nggak boleh tutup mata, ya. Ketika KUHP pidana dan KUHP itu diterapkan kemarin 2 Januari, lihat efek dan dampaknya kepada masyarakat miskin, masyarakat yang memang tidak bisa hidup tanpa melakukan hal-hal yang memang melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Muara Karta. Sehat Bang ya? Sehat. Bang Julpan juga sehat nih. Sehat. Abang semangat terus. Berkaca-kaca terus wajahnya abang ini kan. Padahal udah 74. 74 waduh dasar. Ya. Awak masih di bawah 70 aja udah sakit-sakitan. Kita syukurin aja Bang, habis gimana kan kita kepengen lihat Prabowo sampai 2029. Ya. Kalau bisa lanjut kita dukung, itu aja. Ya. Bang, kita ini kan kemarin tanggal 2 ya. 2 Januari diputuskan KUHP yang baru nih. Berlakunya KUHP yang baru. Berlaku KUHP yang baru. Kalau diputuskannya kan pada bulan Desember ya. Yeah. Di sini kita melihat masih banyak yang dipersoalkan, paling tidak oleh kawan-kawan praktisi hukum, ya. Ada dianggap masih bermasalah lah mengenai KUHP ini. Yaitu ada pasal 19, pasal 16, pasal 20, pasal 5, ya, yang sekarang juga sedang di judicial review. Nah, kalau kita bandingkan, ini pertama masuk dulu Bang, dibandingkan dengan KUHP yang lama, menurut Abang bagaimana? Ya, kalau kita melihat ke belakang, KUHP yang lama itu kelihatannya kepolisian, penyidik tidak absolut. Mereka sebagai penyidik ya. Tetapi di KUHP yang 2026 yang kemarin 2 Januari sudah mulai berlaku, itu kekuasaan untuk penyidikan penuh ada pada pihak kepolisian. Nah, jadi kita melihat kan seolah rakyat ini harus patuh, taat,
dan sadar hukum. Ya. Itu nuansanya. Padahal kalau di negara-negara berkembang, saya pikir untuk memang kejahatan-kejahatan yang bisa dianggap seseorang itu dipidana, Ya. itu mesti dilihat latar belakangnya dulu. Kenapa orang berani melakukan tindak pidana? Kenapa orang pasang badan untuk dipidana? Nah, jadi khususnya kita lihatlah tempo hari di Belanda itu. Saya berkunjung ke penjara, saya lihat nggak ada di penjara itu, cuma ada 2 orang, 3 orang, itu pun memang udah mafia. Nah, di kita ini kan memang kita lihat kan rakyat itu berani berbuat itu, bertindak melanggar hukum itu karena memang paksaan. Semua udah terpaksa demi perut, demi anak, demi dia bagaimana bisa makan hari ini. Karena kemiskinan lah intinya. Karena kemiskinan, betul sekali. Nah, inilah yang sebenarnya pemerintah mesti introspeksi ke belakang. Artinya memperbaiki ekonomi. Bagaimana ekonomi rakyat supaya kemiskinan ini berangsur-angsur berkurang. Berangsur-angsur negara ini benar-benar makmur sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, Apa yang sering diwacanakan oleh Presiden Prabowo. Selalu dalam event Pak Prabowo selalu jangan sampai rakyat itu tidak makan. Jangan rakyat itu sampai susah, terhina, segala macam lah. Artinya Pak Presiden selalu membela kepentingan rakyat. Tapi kan kenyataannya KUHP dan KUHP yang datang ini kan justru menakutkan, justru momok bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang memang orang susah, orang miskin. Tapi kalau yang para koruptor itu nggak ada urusan, mau sekeras apapun, hukum ini cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas kok. Itulah nuansanya Bang Jadi Julpan. KUHP ini abang lihat tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sudah pasti. Karena ada nanti kesewenang-wenangan. Ya, penyidik itu akan melakukan penangkapan, penyisiran, penggerbekan apa segala macam tanpa izin dari pengadilan negeri. Nah, ini nuansa ke sana kita lihat. Nah, makanya tempo hari kita juga sampaikan ke Komisi 3, coba itu dipikirkan kembali seperti apa pasal-pasal yang memang terlalu mudah untuk menjerat dan menangkap rakyat-rakyat miskin. Tapi kan sudah disahkan, Bang. Nah, itulah artinya itu tadi. Berarti saran dari kawan-kawan ahli hukum, praktisi hukum tidak didengar. Ya mungkin didengar masuk kiri keluar kanan, kita kan nggak tahu lah. Tapi memang Saya pikir masuk kantong kiri, masuk kantong kanan. masukan itu ada, bukan nggak ada, kan hearing juga kan, kita kan berapa kali hearing ke Senayan. Tapi ya itulah yang ada, ya ini kita tunggu. Makanya nanti akan berlomba-lomba kita datang ke MK untuk judicial review. Untuk itu pasal itu diperiksa ataupun dianulir seperti apa. Kalau MK boleh ya, selain anulir, menyempurnakan. Dianjurkan untuk dikasih penyempurnaan. Hanya MK lah yang punya kewenangan untuk itu. Nanti dipecat lagi MK-nya, hakimnya enggak? Ya kita nggak tahu, MK ini kan juga orang-orang politik, orang-orang parpol lah. Mereka yang punya kekuasaan. Jadi kekuasaan ini selalu menjadi cengkeraman untuk rakyat kecil. Itu sebenarnya dalam Islam, Bang, seperti Abang bilang tadi, hukum ini tidak bisa dijalankan terhadap masyarakat yang masih lapar. Dalam Islam itu kalau ada orang miskin mencuri, bahkan orang yang mencuri itu kan ditanya dulu latar belakangnya. Kenapa dia mencuri? Apa dia nggak? Apa karena dia sebenarnya sudah cukup, kalau dia mencuri dihukum. Iya. Tapi kalau dia makan aja susah, apalagi sekarang biaya sekolah susah, biaya kesehatan susah, ya tidak bisa dihukum. Negara harus Nggak ada Bang, jadi negara itu harus
memperbaiki ekonomi, nggak ada. Jadi ini hukum hanya menjerat orang miskin, orang yang tidak makan. Semua orang, kejahatan itu di Indonesia rata-rata hanya untuk bagaimana dia makan, bagaimana dia menyekolahkan anaknya, bagaimana membawa keluarganya ke rumah sakit ataupun membawa keluarganya supaya bisa sekolah pendidikan. Ini kan dengan UMR yang, ya saya buka ke belakang, saya belak-belakan. UMR yang di Jakarta 4,5 juta. Apa cukup untuk membiayai satu keluarga yang anaknya 3, istri, dan rumahnya pun kontrak sana kontrak sini. Tidak cukup untuk hidup seperti itu. Nah, kemana mereka nyari? Artinya dia menipu, dia merampok, dia apa. Nah, ini kan memang melanggar hukum. Tetapi kenapa dia langgar? Ya memang nggak ada pilihan. Ini udah pilihan terakhir. Ya kalau pilihan terakhir sekali ya ambil tali, gantung diri di pohon. Itu udah pilihan yang paling jelek. Dan kemarin juga di desa kan gara-gara tidak makan, miskin segala macam, gantung diri. Nah ini kan negara kaya tetapi rakyatnya miskin. Maunya negara kaya, rakyatnya pun makmur. Itu Bang. Ya, tapi kan sebagaimana kita ketahui, boleh dibilang 40 tahun kita ini hidup dalam kondisi penguasaan ekonomi yang tidak berkeadilan. Distribusinya kan nggak pemerataannya kan nggak jalan. Bahkan kalau kita lihat dulu konsepnya Pak Harto, ya kan? Ya. Investasi, pemerataan, dan stabilitas misalnya. Investasi jalan, stabilitas jalan, pemerataan nggak jalan. Karena kata 40 tahun yang lalu itu kita hidup di dalam sistem kapitalisme liberal, ya kan? Jadi kita ini menjanjikan rakyat dengan trickle down effect. Iya. Kalau kata Bung Karno, apa itu trickle down effect? Orang-orang yang berpunya nongkrong di hotel-hotel mewah, rontokan roti bakarnya itu menetes ke bawah. Tapi itu pun enggak. Ya. Ini bukan kata saya, kata Pak Prabowo. Ya. Netes pun enggak. Ya kan? Nah, jadi berarti kan harus ada perubahan yang mendasar ini, Bang. Mendasar dan mendalam. Mendalam tentang masalah ekonomi. Itulah makanya Bang, kita berharap penuh di dalam pidato-pidatonya Pak Prabowo. Nah, ini kan hampir setiap pidato selalu menyentuh dan memberikan harapan kepada rakyat miskin, rakyat menengah. Dan mereka berharap benar. Cuman kan dari 10 yang disampaikan, 1 pun belum ada yang berjalan. Nah ini kita harapkan memang baru 1 tahun 3 bulan ya. Tetapi mesti ada kesana kelihatan yang miskin berangsur-angsur. Jadi jangan dijejelin dengan KUHP dan KUHP yang baru ini. Tambah menderita rakyat, tambah bingung kemana larinya. Artinya akhirnya mereka berurusan dengan kepolisian. Pasti melakukan tindak pidana. Kalau bisa kan KUHP ini bisa aja sudah berlaku dan berjalan untuk menjerat koruptor dulu, jangan rakyat kecil. Sebenarnya kita ingin begitu, artinya benar-benar digunakan untuk menjerat yang koruptor-koruptor kelas kakap. Yang merugikan negara. Betul. Ya kan? Ya kalau rakyat dia sebagai penjahat, itu juga harus dihukum kan. Betul. Tapi kalau karena dia miskin, ya itu tugas bagi negara lah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ya kita tabulasi aja. Berapa angka kemiskinan, berapa angka kejahatan kan bisa kelihatan. Kejahatan ini yang melakukan siapa aja? Pasti 90% orang miskin. 10% siapa ya? Para koruptor. Karena merasa haknya sudah dimakan para koruptor. Maka kita ingin memang Pak Prabowo gaspol koruptor ini. Benar-benar tangkap, hukum seberat-beratnya, dan asetnya yang dulu sudah dicanangkan akan ada undang-undang perampasan aset para koruptor, itu kita golkan
berangsur-angsur pulih ekonomi ini. Ini kan kayaknya kita diamkan, artinya pemerintah mendiamkan ini. Sementara di sekitaran itu juga masih 4 gulipat. Ya, jadi memang kalau menurut kata Presiden Prabowo ya, Ya, ini kan kenikmatan atau perilaku korupsi ini kan berjalan 30-40 tahun. ya, Nah, memang tidak mudah ya, untuk kita mengatasi ini. ya, Karena kita bersentuhan dengan banyak pihak. ya, Kalau di Cina dia bilang mudah. ya, Satu presiden, satu partai, di bawahnya semua sama. ya, Kalau di sini, kalau mau bertindak, ada 8 partai. ya, 8 partai itu macam-macam ya, maunya. Setuju, nggak setuju. Ini akhirnya negosiasi bertahun-tahun. Ya kan? Rencana-rencana yang akan dibuat itu. Enggak juga Bang. Presiden punya hak penuh Hmm, di dalam pemerintahan. ya. Sehingga dia juga dapat mengevaluasi partai-partai. Undang-undang kepartaian itu juga perlu kembali. Nah, artinya jangan semua dipercayakan kepada Senayan. Lembaga pemerintah pun juga udah mesti mengkaji untuk bagaimana Senayan ini tidak penuh dengan partai. Ini kan orang partai semua. Artinya juga makin banyak partai bukan makin baik. Makin rusuh ini republik. Karena makin banyak orang punya kepentingan. Dan rakyat ini kan sepertinya kena proses pembodohan. Nah, kita kepingin pemerintah ini ekonomi diperbaiki, masyarakat dibikin pintar, dan kesehatan itu dijamin. Ini kan BPJS pun juga banyak yang pulang dari rumah sakit karena tidak diterima, karena BPJS-nya juga belum dibayar iurannya. Jadi serba complicated, yang akhir-akhirnya semua ya rakyat korban gitu. Nah kalau udah rakyat korban, ya KUHAP itu menjerat rakyat itu sendiri. Ya problem kita memang begitu banyak ya. Jadi soal ada sinkronisasi. Oke, hukum silakan tegakkan, tetapi pembangunan ekonomi harus ditingkatkan. Berimbang. Ya. Iya kan? Ya. Kalau itu sudah dilakukan masih terjadi tingkat kejahatan dan tingkat kriminalitas, maka hukum itu bisa ditegakkan, berlaku. Ya. Nah, sekarang orang kalau kita bilang sekarang maling ayam. Ya. Kenapa dia yang terdekat? Ya. Yang ada ayam. Ya. Ya kan? Maling ayam. Ya. Tapi untuk apa? Dia jual mungkin untuk makan, Ya. untuk hidup. Ya. Yang karena dia serba berkekurangan. Ya. Ya itu dicek itu sebab itu kan. Ini Bang, ada kasus nih. Ini kasus ketika COVID. Jadi ada kelompok tani, namanya Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani di Kerawang Barat. Itu mereka memang dari Pak Jokowi mendapat HPL, hak pengelolaan, selama 35 tahun, diperpanjang 35 tahun lagi 70 tahun. Nah itu tahun 2017 mereka terima SK. Tahun 2020 sampai 2023 COVID. Nah mereka mendapat bansos tahun 2022, mendapat bansos sebesar 2 miliar untuk 150 petani. Kalau petani kan SD pun nggak tamat Bang. Dan mereka nggak tahu seperti apa menggunakannya. Sebesar 2 miliar. Jadi untuk sekian ratus petani, itu mereka mendapat kucuran bantuan itu, bantuan sosial itu. Nah, tahun 2024, artinya waktu tempo hari Kementerian Tenaga Kerja meminta pertanggungjawabannya. Ini bansos Bang. Meminta pertanggungjawabannya. Nah, petani ini bingung pertanggungjawaban apa? Karena itu kan udah dibelanjakan sapi, dibelanjakan kambing, segala macam. Secara administrasi mereka nggak ngerti. Sekarang menjadi masalah.
Masalah akhirnya dianggap korupsi. Nah, petani ini digotong, diboyong semua, diperiksa di Polda Jawa Barat. Dan sekarang itu mereka menjadi pesakitan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dan sekarang mereka itu udah jadi terdakwa semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya memang karena rakyat memang tidak ngerti, tidak ada pendamping, akhirnya bansos itu yang dia terima mungkin dari 200 orang itu satu orang 50 juta atau 400 orang itu satu orang 50 juta. Akhirnya mereka meringkuk di dalam sel. Nah, hal-hal seperti inilah kekurangtahuan masyarakat, tetapi hukum nggak mau tahu. Inilah yang kita anggap KUHP dan KUHAP-nya itu tidak mau tahu siapa dia. Nah, inilah yang harus memang orang-orang Senayan itu belajar ke Belanda bagaimana seseorang itu untuk dipidana, latar belakang apa, sosialnya bagaimana. Nah, ini sekarang yang memang saya dampingi. Kalau ada hati nurani, Bang. Kalau ada hati nurani, nggak usah ke Belanda. Di sini aja dia cukup. Persoalannya kan hati nurani kan ada kan susah. Belajar di Belanda pun bertahun-tahun sama aja, ya kan? Nah, jadi menurut saya ya kan semuanya harus dipelajari. Ya, jadi polisi, jaksa penuntut umum, ya, terus hakimnya, ya hakimnya memang terenyuh. Begitu ditanya, saudara sekolah mana? Kelas 2 SD. Ya memang nggak ngerti. Tapi kan KUHAP dan KUHP itu kan memang yang lebih tahu itu kan penyidik dan JPU. Ya. Nah, ini mereka tidak melihat latar belakang sosial daripada seseorang. Inilah yang akan nanti terjadi di masyarakat kita dengan KUHP yang baru. Ya. Karena lebih keras dan lebih tajam jeratannya ke bawah. Ya sebenarnya kalau sampai ada orang karena tidak makan, karena kemiskinan, kemudian terjerat hukum, itu tanggung jawab pemimpin. COVID itu Bang, COVID tempo hari tahun 2023. 2022 diterima bantuan. Apalagi COVID kan harus ada privilege itu. Iya. Ya. Jadi ada pemaafan. Kalau memang seperti cerita abang ini, Ya. kalau betul seperti itu Bang, harus ada pemaafan. Ya. Ya kan? Yang korupsi besar-besaran aja kalau dia kembalikan uangnya 80% misalnya, maka akan diampuni kan gitu. Ya. Sekarang kalau rakyat ini apalagi ambillah sapinya itu, kambingnya. Ampuni dia kan? Iya. Orang dia beli sapi, beli kambing. Untuk kebutuhan perut. Tapi yang rebutan ini kalau dia kawin lagi, istrinya rebut-rebutan itu diambil. Ya kan? Enggak, memang ini fakta. Artinya saya melihat ke belakang itu hukum begitu humanis, ya, tapi kesini kok akhirnya kok menjadi momok gitu. Ya. Nah, itulah makanya nanti kita lihat 6 bulan ke depan ini seperti apa penerapan dari KUHP dan KUHAP itu. Jadi makanya kan pembinaan hukum itu kepada aparat itu kan wajib. Dulu ada Bang, lembaga pembinaan hukum. Sekarang kan udah nggak ada. Dulu ada. Ada badan. Iya, Badan Pembinaan Lembaga Bantuan Hukum. Badan Lembaga Pembinaan Hukum. Di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang nggak ada lagi itu. Sekarang nggak ada. Ya. Ya itu jadi maksudnya kan penyuluhan hukum kepada penegak hukum yang aparat di bawah. Iya. Ya, yang juga sekolahnya maaf aja kadang-kadang mereka nggak tinggi-tinggi juga sekolahnya itu. SMA lah dan kursus hukum Bang. Kursus hukum, polisi, Iya. kemudian jaksanya kan. Nah, mereka dikasih kalau jaksa mungkin sekolah ya. Iya. Karena mereka nggak mungkin menjadi jaksa Mereka kalau nggak mesti sarjana hukum. sarjana hukum. Ya, makanya di sini ada timbangan. Kalau mereka bukan jaksa, mereka bulu ayam. Jadi administrasi. Ya, jadi itu dan kemudian penyuluhan hukum ini juga diberikan kepada rakyat supaya sinkron, semuanya mengerti hukum.
melek hukum, Bang. melek hukum. Nah ini kan kalau kita buat undang-undang sebanyak-banyaknya, Ya, KUHP lagi dengan pasal segitu banyak, ya, tapi pembinaan hukum kepada masyarakat Nggak tidak ada. kita lakukan, ya, ya nggak berjalan, ya, ya, ya Bang? ya. Ya, makanya saran saya juga memang Kementerian Hukum dan HAM itu nggak boleh tutup mata. Ya, ketika KUHP pidana dan KUHP itu diterapkan kemarin 2 Januari, lihat efek dan dampaknya kepada masyarakat miskin, masyarakat yang memang tidak bisa hidup tanpa melakukan hal-hal yang memang melanggar hukum. Ya, jadi ya kita minta kepada Pak Sigit, Listio, Pak Listio Sigit dan Pak Parman, Pak Kementerian Hukum Parman dan HAM untuk dan Pak Jaksa Agung ya, ya untuk menggencarkan sosialisasi. sosialisasi hukum kepada aparat di dalam, Ya, juga kepada masyarakat, ya, supaya semuanya sama-sama tahu tentang hukum ini. ya. Dan masyarakat juga ekonominya diperbaikin, Bang. Nggak Ya, hanya, makanya ya, tadi kan sinkronisasi, ya, ya kan. Jadi ekonomi masyarakat itu terbangun. Ini kita kan ke Pak Purbaya lagi, ya, ya, ya kan. ya, Bukan, kan tidak banyak menteri yang punya yang punya kemampuan ya. melakukan Perbaikan ekonomi. perbaikan ekonomi. Pak Purbaya lagi pusing sekarang, Bang. Kenapa? Nah, itu yang di Jakarta Utara itu. Yang anggotanya. Pajak. Gak usah pusing lah. Memang dia kan baru aja masuk di Kementerian Keuangan kan. Sementara kan SDM ini kan orang lama semua. Mentalitasnya masih mentalitas lama. Walaupun dari yang lama karena diarahkan bisa menjadi baik. Ya, Ada juga yang mentalnya nggak bisa diperbaiki. Apa boleh buat, ya? Nggak usah susah dia, santai-santai aja. Tapi perbaikan tetap dilakukan, gitu. Jadi, Bang, jadi kita nggak bahas pasal per pasal, jadi marwahnya, Bang. Marwahnya inilah yang memang perlu rakyat miskin, rakyat yang tidak mampu lah, supaya memang itu jangan mudah sekali dijadikan mangsa dari berlakunya KUHP dan KUHP baru. Iya. Dan saya mendengar ya dari Pak Prabowo misalnya, Ya. betapa banyak sekali di Jawa itu penarik beca itu umur 60-70, Bang. Dia berpikir bagaimana untuk situasinya dirubah supaya mereka tidak menjadi penarik beca, Ya. mengingat usianya. Ya Abang tahu sendiri lah, kalau di sana kan usianya 74 kayak Abang ini kan masih segar, di sana aja udah nggak bisa jalan, Bang. Ya. Jadi dia bilang salah satu jalan solusi dibikinkan becak listrik. Becak listrik. Jadi mereka tidak usah mengayuh lagi. Nah, kalau udah tua, dia bilang kita kasih aja modal untuk dia buka warung. Ya upaya-upaya gitu bisa. Tapi kalau tidak dalam perbaikan sistem seperti yang bilang tadi, lambat. 10 tahun pun belum tentu selesai. Karena miskinnya terlalu banyak. Gitu. Ya, Bang. Ya, jadi saya pikir betul sekali. Jadi ya seiring lah, Bang, ya. Seiring ekonomi terus digenjot supaya memang angka kemiskinan itu berkurang, rakyat merasa ada kemakmuran lah di negara kaya, ikut menikmati. Sebenarnya kan basic need, kan kalau kita bicara pada masa Orde Baru itu kan ada basic need. Kebutuhan dasarnya terpenuhi, sandang, pangan, papan. Ya kan? Sandang, pangan, papan. Jadi rumah dan pangan itu perlu sekali. Pakaian-pakaiannya bisa teratasi. Jadi, sementara kalau untuk sekolah itu kan mereka lebih mudah. Ya. Kemudian kesehatan, kalau ada BPJS juga
bisa gitu. Nah, jadi kebutuhan dasar masyarakat itu harus terpenuhi. Nah itu memang harus dicek, tidak boleh main angka-angka statistik saja. Secara real dilihat. Karena angka bisa dibuat Bang ya. Ya. Dan banyak kan juga nggak jujur. Ya kita umur aja kadang-kadang nggak jujur. Kalau tanya 45, padahal umur kita 50 ya kan. Jadi jangan main-main angka lah. Realnya seperti apa. Walaupun angka itu perlu. Ya kan. Tapi jangan mengandalkan angka. Dalam melihat persoalan kualitas hidup masyarakat kita dalam konteks kemiskinan. Itu harus real, itu kita lihat. Bagaimana nasibnya di sana. Kalau kita jalan dari sini nih, dari masuk Bekasi Barat terus sampai Karawang. Cikarang Karawang. Nah, Cikarang Karawang kita di pinggir laut itu. Jalan terus kita sampai ke Pamanukan itu. Bagaimana nasib kemiskinan seperti itu. Ya kan? Nah jadi sedihlah kita kalau melihat itu Bang. Nah jadi makanya kita harapkan kan pemerintah, semua jajaran-jajaran pemerintah, baik pusat maupun lokal, itu menggerakkan ini kehidupan ekonomi rakyat gitu. Kayak kemarin kita sedih juga, Bupati Bekasi. Kena siduk lagi sama KPK. Karena anaknya juga. Anak bapak. Bapaknya kena juga kan kepala desa. Ya kepala desa. Bapaknya bupati, anaknya rekanannya. Gimana tuh ceritanya tuh? Bapaknya bupati, anaknya rekanan. Rekanan. Aduh. Ida sudah ngijon. Ngijon proyek. Ini kalau gitu kan jangan sampai terjadi ya. Mudah-mudahan itu hanya yang ketahuan Bang. Yang ketahuan, yang ketangkep basah. Ya kita begini Bang, kita harapkan cukuplah misalnya di Bekasi ini. Contoh. Jangan lagi terjadi untuk di daerah-daerah lain. Masa sih kita udah berpuluh-puluh yang ditangkap kepala daerah masih terjadi lagi. Kenapa tuh Bang? Karena hukumnya nggak jalan. Satu, hukum nggak jalan. Selain itu secara pribadi mereka kan mengeluarkan uang begitu besar untuk jadi bupati. Akhirnya main-main begini. Jadi mesti balik modal dulu Bang. Nah, inilah parpol perlu untuk introspeksi diri. Nah, Pak Presiden mesti melihat ini. Nggak boleh didiamin nih. Terus aja berkelanjutan kan. Kasihan rakyat semakin menderita. Ya, kita nih di samping berbuat dan berdoa. Dan berbicara. Mudah-mudahan didengar. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan bisa mencapai target yang dia harapkan. Perbaikan terjadi. Kesejahteraan terjadi. Kejahatan berkurang. Kan gitu Bang. Oke Bang, Abang juga buru-buru mau ke airport. Jadi kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi Bang ya. Siap, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.